Puji nama Tuhan, kalau sampai hari ini kita masih boleh ada, sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita semua. Kita boleh sama-sama beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan pada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan bagi kita semua. Mari kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita mendengarkan Mazmur Daud di dalam Mazmur 112. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggerakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita ke hadapan Tuhan. Bahwa kita berkumpul saat ini, meskipun terpisah dengan waktu dan dengan tempat, tapi kita percaya bahwa di hadapan Tuhan kita sama-sama mau menyembah Dia. Karena kita rindu curahan kuasa daripada Roh-Nya, membuat kita menggenapi firman-Nya. Haleluya. Berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. mau sujud menyembah.
menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Oh, biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkanlah kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan, bahwa kami menjadi penggenapan, menggenapi setiap firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, seluruh negeri kami Indonesia, bahkan seluruh bumi ini dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan alat-alat, agen-agen, saksi-saksi, pembawa amanat agung, supaya genaplah setiap firman. Bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau pada saat ini Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama meskipun melalui ibadah online. Tapi kami percaya Tuhan, ada satu roh di dalam kami yang menyatukan kami. Ada satu roh yang mengikat kami, yaitu Roh-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan sama-sama boleh beribadah, berkumpul di dalam kebersamaan kami Tuhan. Berhadapan dengan tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk menerima kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Pimpinlah ibadah kami Tuhan. Sepanjang ibadah kami dari awal sampai selesai. Dan kami buka di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Mari kita katakan bahwa Dialah segalanya bagi kita. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis, seindah pelangi. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Haleluya. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi. Karena aku Kau miliki, jadikan hidupku berarti. Seindah pelangi, seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Haleluya. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi. Karena aku Kau miliki, jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Haleluya.
segalanya bagi kita, karena dialah yang menjadikan hidup kita berarti. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan selalu menerangi, menuntun jalan-jalan kita. Bukalah hati kita, supaya benar-benar firman tertanam di dalam hati kita. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Bapa di surga, mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kalau kami sudah memuji menyembah nama-Mu Yesus, kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir, Engkau mendengar setiap pujian penyembahan dari hati kami. Hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami membawa segenap hati kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan dalam setiap hidup kami. Dan oleh karena itu pada hari ini Tuhan, kami mau merayakan kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami.
Kami siap mendengar firman-Mu. Mari berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, untuk menyatakan isi hatinya Tuhan kepada setiap jemaat di GBIS Hosana. Haleluya, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah kehormatan sekali lagi bagi saya untuk bisa berdiri dan membagikan sebagian dari firman Tuhan yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya. Sedikit perkenalan lagi, nama saya James, saya anak dari Ibu Gembala Dorcas Nehemia dan Mbak Cindy. Saya sangat mengucap syukur untuk diberi kesempatan untuk bisa membagikan sedikit bagian dari firman Tuhan yang Tuhan taruhkan di hati saya. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk semua majelis, sidang majelis GBIS Hosana. Biar hendaknya berkat Tuhan melimpah buat setiap kita. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, kalau beberapa dari Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengar khotbah pada hari Minggu lalu, saya juga diberi kehormatan untuk berkhotbah, membagikan sedikit bagian dari firman Tuhan mengenai penderitaan ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau banyak Bapak Ibu Saudara yang ingat, minggu lalu saya membagikan tentang menderita tapi senang. Itu menarik ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita bagaimana caranya menderita tapi kita kok tetap bisa bahagia. Kita kok tetap bisa bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya ingin membagikan sedikit lebih dalam, masih dalam tema penderitaan Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti saya suka menderita, tapi saya sangat rindu membagikan kebenaran firman Tuhan lebih dalam mengenai penderitaan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya setelah mendengar khotbah ini, mendengar pesan dari Tuhan melalui saya percaya Tuhan akan mengubahkan hidup kita semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara percaya ya? Oleh karena itu, mari kita buka satu ayat firman Tuhan. Saya mau mengingatkan kembali ayat firman Tuhan nas yang kita baca pada hari Minggu lalu. Itu diambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ke-13. Ayatnya berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Mari kita berdoa sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya Tuhan, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruhkan, yang Tuhan berikan, sehingga kami bisa memperoleh panduan hidup, untuk kami bisa menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Hari ini kami siap untuk belajar, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan pesan-Mu yang tidak terbatas Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saya mau memulai sharing saya pada hari ini dengan sebuah pertanyaan juga. Bapak Ibu Saudara, barang siapa di sini yang sekali lagi suka menderita? Ini pertanyaan yang sama dari pertanyaan yang saya tanyakan minggu lalu ya. Dan saya yakin tidak ada yang suka menderita. Nah, kalau kita ditanya, kenapa kok kita gak suka sih menderita? Padahal dalam kehidupan pasti ada penderitaan. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa kok kita gak suka sih menderita? Alasannya sebenarnya apa? Nah, kalau saya renungkan Bapak Ibu Saudara, alasan terbesar mengapa manusia tidak suka menderita, karena manusia tidak mengetahui akhir dari penderitaan itu. Manusia tidak mengetahui tujuannya apa menderita. Oleh karena itu saya beri judul sharing saya pada hari ini, menderita dengan tujuan. Nah, minggu lalu saya sharing menderita tapi senang. Ya. Nah, hari ini saya mau membagikan seri kedua dari khotbah saya minggu lalu, yaitu menderita dengan tujuan. Nah, kenapa kalau menderita tanpa tujuan itu membuat kita sangat
ibaratnya sangat di bawah stres Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak tahu ya kapan ini penderitaan akan berakhir. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara? Contoh, kalau kita misalkan yang orang yang sekolah nih ya, yang sekolah, adik-adik, yang kuliah ya. Mereka menderita nih waktu mempersiapkan ujian. Belajar pagi, siang, malam ya. Saya mengalami juga dulu. Nah, tapi buat saya penderitaan itu nggak terlalu buruk karena saya tahu akhirnya bakal ada ujian nih. Setelah ujian saya nggak usah lagi belajar hal ini, bukan begitu ya? Nah tapi masalahnya kalau dalam kehidupan kita nggak tahu kapan akhirnya, ujungnya kapan. Nah itu yang membuat kita akhirnya berpikir saya mau menyerah aja lah. Nah itu yang membuat banyak dari orang Kristen terjebak dalam pikiran-pikiran yang salah ketika menderita. Bapak Ibu Saudara. Banyak pikiran-pikiran yang penting saya gak semenderita orang itu. Pernah gak berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara? Ya saya menderita sih, tapi kalau kita dengar orang lain menderita lebih parah dari kita malah senang ya. Bukan begitu ya. Secara sadar gak sadar Bapak Ibu Saudara. Kalau orang lain menderita, lebih parah nih. Terus seenggaknya kita menghibur diri kita. Yang penting saya gak semenderita dia lah. Atau bisa juga kita menjadi menghakimi penderitaan orang. Lihat tuh si bapak tetangga kita tuh ya. Si bapak Acong tuh. Dia menderita karena tukang tipu sih. Kita menghakimi penderitaan orang. Karena kita berusaha mencari penghiburan Bapak Ibu Saudara. Bukan begitu ya? Benar atau benar nih Bapak Ibu Saudara nih? Jangankan Bapak Ibu Saudara, saya pun selalu berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak tahu tujuannya apa kita menderita. Nah, di ayat firman Tuhan yang kita barusan baca, di ayat 13 dikatakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan apa katanya? Bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Nah, saya tertarik dengan kata ini, bagian. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, setiap orang memiliki bagiannya masing-masing. Bagian dalam penderitaan. Ya kalau misalkan kita berkunjung ke rumah orang yang berulang tahun, lalu kita bawa kue ya. Hari ini biasa ya seperti itu ya Bapak Saudara ya. Lalu kita potong kuenya kan. Sudah dipotong ya setiap orang dapat bagiannya masing-masing, bukan begitu? Masalah ini bagian dia kok lebih besar ya itu urusan yang motong, bukan urusan kita gitu kan. Nah, tapi setiap orang punya bagiannya masing-masing. Begitupun dengan kita dengan penderitaan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita punya penderitaan kita, orang lain punya penderitaannya masing-masing, yaitu urusan mereka dengan Tuhan. Kadang-kadang kita memusingkan pikiran kita dengan apa yang diderita oleh orang lain. Nah itu yang membuat kita juga seolah-olah kita berusaha menghibur diri. Seperti yang tadi saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Yang penting saya tidak semenderita Bapak itu. Tapi ternyata itu malah membuat kita semakin terpuruk Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak tahu tujuan kita menderita apa. Dan minggu lalu saya membagikan soal kalau kita menderita karena kehendak Allah, kita harusnya bersukacita. Tapi namanya manusia Bapak Ibu Saudara. Saya akui, saya sadari. Ada kalanya walaupun kita sudah menderita, kita sudah mengerti kehendak Allah ya. Kita udah gak berbuat jahat. Kita udah pokoknya ngikutin kehendak Allah. Tapi kita tetap menderita. Gak aneh Bapak Ibu Saudara kalau kita merasa kok seperti ini ya. Gak aneh kalau kita merasa lelah. Tidak aneh kalau kita merasa hancur hati. Kenapa kita mengalami hal-hal buruk ini? Padahal kita sudah mengikuti kehendak Allah. Pernah terbesit di kepala Bapak Ibu Saudara pertanyaan ini? Bahkan di hati saya ini selalu ada setiap hari Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok orang benar seperti kita ini melayani Tuhan ya? Kita kok tetap menderita ya? Nah, hari ini saya mau membagikan kalau di ayat yang dikatakan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Nah, kalau ada bagian dalam penderitaan Kristus,
Artinya ada bagian dalam janji Kristus. Inilah yang menjadi tujuan dalam penderitaan kita. Oleh karena itu ayatnya berkata supaya. Nah, ini pelajaran bahasa Indonesia sederhana ya, Bapak Ibu Saudara. Supaya itu kan hubungan sebab akibat ya. Artinya kalimat yang ditulis selanjutnya itu adalah akibat dari kalimat yang ditulis sebelumnya. Bukan begitu? Kalau kita baca sekali lagi, sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya akibatnya nih, kamu boleh bergembira, bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Artinya, penderitaan itu bukan akhirnya, Bapak Ibu Saudara. Terkadang, seringkali bahkan, kita berpikir, wah kita memang tidak berhak untuk berbahagia. Kita memang udah ditakdirkan untuk menderita. Dan saya mau membagikan kebenaran yang firman Tuhan berkata, Dia menjanjikan kemuliaan buat hidup kita. Dan oleh karena itu kita harus bersukacita. Karena kita tahu penderitaan ini tidak akan selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara. Seperti ilustrasi tadi ya, orang kuliah, anak-anak kuliah nih ya. Mereka tahu walaupun mereka menderita, jarang tidur, minum kopi segalon-galon supaya nggak tidur belajar. Tapi mereka tahu satu hari nanti mereka akan ujian dan udah selesai. Tidak ada penderitaan itu lagi gitu. Nah, mari kita ubah perspektif kita bersama-sama. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya ulangi, penderitaan itu bukan akhir. Tapi kemuliaan Tuhan ada untuk setiap kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Mari kita maju lebih dalam, mempelajari apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai janji Tuhan. Nah, ayatnya ada di Roma 8, ayat yang ke-15 sampai ke-18. Ayatnya cukup banyak. Ayatnya berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita, apa katanya? Menderita, Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama dengan Dia. Dan kata ini muncul lagi nih Bapak Ibu Saudara. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin, ini bagus banget Bapak Ibu Saudara. Ini perkataan Rasul Paulus sangat kuat. Bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ini bukan saya yang bilang Bapak Ibu Saudara. Ini firman Tuhan yang berkata bahwa pada akhirnya kemuliaan itu tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami. Pertanyaannya sekarang, seberapa besar sih penderitaan yang kita alami? Kalau Bapak Ibu Saudara kita semua merasa, saya udah mengalami penderitaan yang sangat berat, sangat besar. Kabar baik buat Bapak Ibu Saudara. Kemuliaan yang Tuhan janjikan itu jauh lebih besar Bapak Ibu Saudara daripada semua itu. Bukankah itu hal yang luar biasa untuk didengar Bapak Ibu Saudara? Ini yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, GBS Hosana. Tuhan menjanjikan kemuliaan yang besar untuk setiap kita. Amin. Tapi mari kita mendalami sedikit lagi lebih dalam. Ayatnya berkata, ahli waris Bapak Ibu Saudara. Kita sudah tahu sekarang janji Tuhan itu adalah kemuliaan yang besar. Pada akhirnya kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu janji Tuhan buat kita. Mungkin hari-hari ini kita ada di bawah. Tapi one day, satu hari nanti Tuhan akan angkat kita. Nah, tapi ayatnya berkata, kita adalah ahli waris. Nah, ini bagian yang kurang enaknya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, ahli waris itu
mendapatkan warisannya mereka ketika orang yang memberikan warisannya sudah meninggal. Ya, bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Artinya ada dua hal yang sangat berat untuk diterima. Adalah pertama, kenyataan bahwa kita harus kehilangan orang yang kita kasihi. Karena orang yang memberikan warisan itu pertama harus meninggal dulu, baru warisan itu bisa turun. Yang kedua, kita harus menunggu Bapak Ibu Saudara. Sampai kapan? Kita gak ada yang tahu. Ini kenyataan pahitnya Bapak Ibu Saudara. Seolah-olah kita kehilangan orang yang sangat kita kasihi. Nah, ini pelajaran berharga yang saya juga dapatkan hari-hari ini. Kita harus belajar menerima, belajar menghadapi kehilangan. Karena kehilangan bukan berarti akhir, Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu justru awal dari janji Tuhan mulai tergenapi dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, minggu lalu saya membagikan tentang bagaimana kehendak Allah itu adalah untuk menguduskan setiap kita. Proses pengudusan itu sangat tidak enak. Kenapa? Karena banyak hal yang kita harus hilangkan Bapak Ibu Saudara dari hidup kita. Mungkin karakter kita masih sombong. Mungkin kita masih suka dengan kedagingan. Mungkin kita masih suka dengan hidup pesta pora. Kita gak suka dengan baca firman. Nah, kita harus tinggalkan, hilangkan semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu. Yang artinya tidak nyaman Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita menghilangkan semua itu, sama seperti yang saya bagikan minggu lalu ya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah bersatu dengan dosa, Tuhan memisahkan kembali kita dari dosa, supaya kita bersatu kembali dengan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Nah, saya tadi sempat bilang ada saatnya di mana kita harus menunggu sampai kita mendapat bagian dalam janji Tuhan. Kabar baiknya kita sudah mengerti Bapak Ibu Saudara hari ini. Detik ini kita sudah mengerti bahwa tujuan penderitaan itu bukan hanya untuk menyiksa kita. Tapi supaya kita mendapatkan bagian dalam janji Tuhan. Dan ini penghiburan yang besar Bapak Ibu Saudara buat kita semua. Kalau kita sudah melakukan kehendak Allah, kita sudah mengerti kehendak Allah. Kita masih menderita. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Karena kita semua sedang mendapat bagian dari janji Tuhan. Kemuliaan yang besar tadi Bapak Ibu Saudara. Ada amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan ini yang saya rindukan untuk kita semua sama-sama mengalami berkat Tuhan yang besar. Janji Tuhan yang besar. Dan janji Tuhan yang saya bagikan hari ini itu hanya satu dari sekian banyak Bapak Ibu Saudara. Ingat ya, di Roma 8 tadi dikatakan bahwa kita adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima apa katanya? Janji-janji Allah. Nah, ini juga pelajaran bahasa Indonesia sederhana ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau satu kata diulang 2 kali kayak gini, janji-janji, ya itu artinya lebih dari satu tuh Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya kita kan suka nggak tahu janji Tuhan apa aja. Kenapa? Karena kita jarang baca firman Tuhan. Karena janji Tuhan semua tertulis dengan jelas dalam firman Tuhan ini. Oleh karena itu, ada 2 hal yang saya mau bagikan. Apa yang kita harus kerjakan, apa yang kita harus lakukan dikala kita menunggu Bapak Ibu Saudara. Karena seperti yang tadi saya bagikan ya, untuk menerima janji Tuhan, karena saya suka dengan Alkitab menggunakan istilah ahli waris, artinya ada waktu di mana kita harus menunggu sampai kita mendapatkan warisan kita. Ada waktu yang entah kita tidak tahu sampai kapan kita harus menunggu Bapak Ibu Saudara. Nah, ini juga adalah bagian paling menderita di saat kita menderita. Mengapa? Karena kita nggak tahu sampai kapan. Perbedaannya dengan ilustrasi yang saya berikan di awal tadi, anak-anak yang kuliah, anak-anak yang sekolah,
Mereka tahu sampai kapan mereka harus belajar. Itu udah direncanakan, Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk kehidupan kita kan nggak tahu sampai kapan kita harus menderita. Tapi persamaannya, penderitaan yang kita alami itu semua sudah sama-sama direncanakan. Kalau tadi itu ilustrasi anak kuliah, si proses pembelajaran mereka sudah direncanakan oleh pihak universitasnya. Nah, kalau hidup kita, proses penderitaan kita itu sudah direncanakan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu penting buat kita untuk mencari kehendak Tuhan, karena Dia yang tahu sampai kapan nih kita harus menderita. Nah, menunggu itu memang paling gak enak, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena seolah-olah tuh gak terjadi apa-apa. Saya mendapatkan pandangan ini ketika saya terbang dari luar negeri ke Indonesia beberapa waktu lalu. Dan saya harus berhenti di satu kota, satu negara, dan saya harus transit di sana. Untuk sebenarnya nggak begitu lama Bapak Ibu Saudara, hanya 3 jam saya berhenti di sana. Tapi satu kali dulu saya pernah juga transit untuk waktu sekitar 10 jam. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, 10 jam di airport, di bandara, tidak boleh keluar kemana-mana, harus menunggu di sana. Seolah-olah nggak terjadi apa-apa Bapak Ibu Saudara. Nah, penantian kita dalam hidup kita kadang-kadang terasa seperti ini. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah tidak ada hal apapun yang kita bisa lakukan untuk mempercepat waktu menunggu kita. Kalau di bandara kan seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa datang ke counternya lalu berkata, "Pak, ini bisa dipercepat nggak nih pesawatnya untuk datang, saya udah males menunggu nih." Hanya karena kita satu orang datang ke counter, nggak akan bisa mengubahkan semua jadwal yang mereka sudah rencanakan Bapak Ibu Saudara. Begitupun dengan Tuhan. Kita nggak bisa cuma sekedar datang sama Tuhan. Tuhan tolong percepat proses menunggu saya. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu 2 hal yang saya pelajari. Apa yang kita perlu kerjakan di saat kita sedang menantikan janji Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah takut akan Allah. Ayatnya ada di Roma pasal ke-8 ayat ke-15. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Nah, ayatnya berkata, kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi. Nah, mungkin ini masih belum jelas nih Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita ini dulu diperbudak oleh dosa, Bapak Ibu Saudara. Nah, efek dosa ini itu kemana-mana ini Bapak Ibu Saudara. Khususnya dengan rasa takut ini. Nah, mungkin ini belum jelas, tapi Rasul Petrus menuliskan dengan lebih jelas di 1 Petrus 1 Petrus 3 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu apa katanya? Janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu punya banyak ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Ketakutan akan ketidakpastian. Ketakutan kapan nih pandemi akan beres? Sampai kapan nih saya harus kerja serabutan? Sampai kapan nih? Nggak ada yang pasti. Semua orang menakutkan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Di berita saya sering dengar nih, karena saya spend waktu di rumah bersama dengan papa saya. Kita banyak nonton berita. Banyak ketakutan disebarkan di berita, Bapak Ibu Saudara. Ada berita kerusuhan, ada berita penipuan, ada berita
segala macam ada berita yang buruk terjadi di negara kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya suka firman ini berkata, kita tidak boleh takut akan apa yang orang lain takutkan, tapi hanya takut kepada Allah, Bapak Ibu Saudara. Disitulah kunci berkat kita. Mazmur 112 ayat 1-7 berkata, haleluya, ayatnya berkata seperti itu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ayat 7 bagus banget Bapak Ibu Saudara. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Nah, kalau kita tidak takut kepada Allah, artinya kita takut sama hal yang lain. Sederhana aja Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lebih takut ke yang lain, ya artinya kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita takut, wah nanti kalau pandemi sampai 5 tahun lagi masih ada, gimana dengan pekerjaan saya, gimana dengan keluarga saya. Tiap hari kita berpikir tentang hal itu terus. Kita khawatir, kita takut. Jadi sederhananya seperti itu Bapak Saudara. Kalau kita takut akan hal yang lain, artinya kita tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita takut akan Tuhan, artinya kita hanya percaya kepada Tuhan dan tidak percaya kepada hal yang lain. Karena memang hal yang lain semua tidak dapat diandalkan Bapak Ibu Saudara. Kekayaan kita datang dan pergi. Pekerjaan kita datang dan pergi. Bahkan teman kita datang dan pergi. Semua itu tidak ada yang abadi Bapak Ibu Saudara. Tapi kabar baik buat kita semua, buat Tuhan Yesus adalah sama. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap setia Bapak Ibu Saudara. Kalau dia berjanji, janjinya adalah ya dan amin. Tapi terlalu sering kita lebih percaya kepada apa kata orang. Kepada apa kata dunia. Ada penelitian mengatakan akan ada COVID gelombang ketiga, gelombang keempat. Kabar seperti ini gak akan pernah habis Bapak Ibu Saudara. Tapi ayatnya berkata, ia tidak takut kepada kabar celaka. Wow. Kenapa? Karena orang benar yang takut akan Tuhan, mereka menaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan. Nah, takut akan Tuhan ini maksudnya gimana sih? Artinya kita gak peduli apa kata orang Bapak Ibu Saudara. Gak peduli apa kata berita di sosial media, di TV. Kita cuma takutnya sama Tuhan. Ini yang perlu kita miliki di saat-saat penantian kita untuk menerima janji Tuhan. Walaupun kita menderita Bapak Ibu Saudara. Kita tahu kok akhirnya kita akan mengalami kemuliaan yang besar bersama dengan Tuhan. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, berserah kepada Allah. Berserah kepada Allah. Ayatnya ada di Mazmur 51 ayat yang ke-9. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, maaf. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ayatnya berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang, memelihara kamu. Jadi yang pertama tadi takut akan Allah. Yang kedua berserah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, berserah itu bukan berarti menyerah. Kalau menyerah udahlah, saya nggak tahu lagi hidup saya mau diapain. Tapi kalau berserah, kita tahu bahwa Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang tahu hidup kita harus ke arah mana. Oleh karena itu, saya suka ayat ini, 1 Petrus 5 ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab ia yang memelihara kita.
Banyak kali kita menyerahkan kekhawatiran kita ke tempat yang salah. Masa sih? Bukankah ketika kita lagi capek, lagi stres, lagi takut, kita suka mencari penghiburan lain kan, Bapak Ibu Saudara? Anak-anak muda nih ya, zaman sekarang nontonnya Netflix atau lihat Instagram, ya kan? Lihat video-video lucu di Instagram, ketawa-ketawa. Udah gitu habis ketawa-ketawa sedih lagi karena kesusahannya tetap ada. Kenapa? Karena Instagram, Netflix, berita, semua itu tidak memelihara kita, Bapak Ibu Saudara. Mereka justru menyedot energi kita. Kebalikannya dengan Tuhan. Tuhan yang memelihara kita. Artinya kalau kita serahkan kekhawatiran kita sama Tuhan, Dia akan mengambil kekhawatiran kita, menggantikannya dengan kedamaian, menggantikannya dengan sukacita. Oleh karena itu, ayat ke-10-nya dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi kita harus belajar untuk berserah kepada Tuhan. Iya, kita menderita. Itu faktanya. Tapi kebenarannya berkata, walaupun kita menderita, kita tetap bisa mengalami penyediaan Tuhan. Kita tetap bisa mengalami janji Tuhan. Tetapi masalahnya terlalu sering, Bapak Ibu Saudara, kita lebih percaya dengan apa kata orang. Oleh karena itu, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menguatkan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa, iya saya sudah menderita, saya sudah berusaha melakukan firman Tuhan, saya sudah berusaha mengerti kehendak Tuhan, tapi kok saya tetap menderita. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Tetap takut akan Allah dan tetap berserah kepada Allah. Sehingga pada harinya Tuhan akan membawa kita mengalami kemuliaan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, menuju kemuliaan, menuju kemuliaan yang lainnya, yang lebih besar lagi Bapak Ibu Saudara. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu saya mau menutup sharing khotbah saya pada hari ini dengan satu ayat. Mazmur 51 ayat yang ke-19. Ini penghiburan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Ayatnya berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kadang-kadang, seringkali, mungkin kita tidak datang kepada Allah karena kita berpikir, penderitaan saya tidak terlalu oke, tidak terlalu besar buat Tuhan sampai Tuhan memperhatikan kita. Penderitaan saya mah gini aja, Tuhan gak akan peduli dengan penderitaan saya. Tetapi Raja Daud menulis Mazmur ini ketika dia mengalami sedang remuk hati. Dan dia datang kepada Tuhan. Dan ini yang Raja Daud alami hari itu. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Walaupun hatinya sedang hancur. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dari kita semua yang mengalami kehancuran dalam kehidupan kita. Yang mengalami kesusahan. Yang mengalami penderitaan. Saya gak tahu lagi hidup saya harus seperti apa. Saya udah lakukan A, B, C, sampai Z. Saya udah lakukan semuanya. Saya tidak berbuat curang. Saya gak menipu. Tapi saya tetap menderita. Datang sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena hati Bapak Ibu Saudara, jiwa dan hati Bapak Ibu Saudara yang remuk, yang hancur karena penderitaan, itu tidak dipandang hina oleh Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Betapa indah, betapa besar kasih Tuhan untuk setiap kita semua.
Walaupun kami menderita Tuhan, kami tahu bahwa kami menderita karena tujuan. Kami menderita dengan satu tujuan, untuk mengalami kasih Tuhan, untuk mengalami janji Tuhan. Dan kami mau mengarahkan mata kami, pandangan kami kepada janji-Mu Tuhan. Bukan kepada hal-hal sementara di dunia ini. Bukan kepada hal-hal lain Tuhan, tapi hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan, bahwa Engkau adalah Allah yang peduli dengan setiap penderitaan yang kami alami Tuhan. Kecil, besar, Engkau Allah yang peduli. Ini hati kami, ini jiwa kami, jemaat-Mu yang Engkau kasih GBS Hosana. Ini hati kami yang hancur karena penderitaan. Kami datang kepada-Mu Tuhan, membawa setiap kehancuran kami, karena kami tahu bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang bisa memulihkan keadaan kami, yang bisa menyembuhkan luka hati di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini saya mendapatkan satu dorongan Roh Kudus dalam hati saya untuk mengundang Bapak Ibu Saudara. Jika ada dari Bapak Ibu Saudara yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, ajar saya untuk berserah. Saya sedang menderita Tuhan. Saya cuma mau bilang Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan mengerti setiap air mata Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengerti setiap cobaan, setiap tantangan, setiap penderitaan, detik demi detik yang Bapak Ibu Saudara alami. Tapi Tuhan tidak hanya mengerti, tetapi Dia peduli. Dan Dia adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan kita. Jika itu Engkau Bapak Ibu Saudara orangnya, dengan hormat saya mengundang untuk menaruh tangan kanan Bapak Ibu Saudara di dada. Dan saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya, walaupun kita terlepas jarak dan waktu, tapi Roh Kudus Tuhan tidak pernah terbatas oleh waktu. Dan hari ini, detik ini juga, Roh Kudusnya Tuhan sedang ada di dalam hati setiap Bapak Ibu Saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap saudara-saudara dan Bapak Ibu Saudara yang Engkau kasihi, yang menaruh tangan kanannya di dada. Tuhan, Engkau melihat setiap jerih lelah mereka. Engkau melihat setiap penderitaan mereka. Engkau mengerti setiap air mata yang mereka keluarkan di saat tidak ada orang yang melihat. Bapa, hamba-Mu berdoa, biar setiap penderitaan yang mereka alami Tuhan tidak sia-sia. Tetapi mereka bisa mengalami janji Tuhan. Tapi mereka bisa semakin dibentuk, semakin serupa dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa kasih-Mu tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk setiap firman yang kami sudah dengar. Kami menyerahkan segenap hati kami, segenap pikiran kami, segenap kekhawatiran kami, seperti yang tertulis di Alkitab. Hanya kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biar nama-Mu yang dipermuliakan melalui setiap penderitaan yang kami alami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami mau terus belajar untuk menjadi serupa dengan gambaran-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GBS Hosana, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga saya mengucapkan berkat untuk setiap Bapak Ibu Saudara. Biar Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, usaha Bapak Ibu Saudara, keluarga Bapak Ibu Saudara. Apapun yang Bapak Ibu Saudara kerjakan, itu semua menjadi berkat buat banyak orang. Hamba Tuhan ini berdoa biar Tuhan yang terus menyertai Bapak Ibu Saudara. Haleluya, terima kasih. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kiranya kasih abadi, berkat yang melimpah, kasih karunia dari Allah Bapa, belas kasihan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pemeliharaan persekutuan yang manis dari Roh Kudus, ada bersama kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Ku Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.